Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk belajar? Semangat? Meskipun cuacanya mendung, semoga tidak menjadi halangan untuk tetap kita bersemangat dalam belajar. Seperti biasa nanti sebelum belajar kita sama-sama baca doa dulu biar apa? Biar nanti ketika proses pembelajaran berlangsung itu tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang gagal paham, tidak ada yang gagal fokus. Ya. Ada mengantuk sih. Kalau mengantuk kan biasanya seperti itu, ngantuk, gagal paham, gagal fokus, apa yang disampaikan oleh Pak Guru, disampaikannya A, apa karena gagal paham, gagal fokus, jadi kedengarannya B. Jangan sampai seperti itu. Mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad nabiku dan utusan Allah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan pada lidahku, agar mereka paham akan perkataanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Maryam? Ya. Dari Al-Maryam? Ya. Dari Al-Maryam? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Belum? Pak Guru melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pak Guru terlebih dahulu mau mengakhir terlebih dahulu ya. Barangkali ada kawan-kawan kita yang hari ini tidak bisa masuk. Ada Rahmawati? Menang. Ya. Nazia Solehah? Ya. Taufik? Nah. Oh, ya. Nabila Mulida? Nanti perempuan Adiroh ya. Dela Permatasari? Oke. Aulia Raisa Putri? Ya. Elida Yasmin? Adiroh. Windy? Itu Bagus Juhadi? Benar. Rizky Al-Fajri? Sikiliana. Raden Irwansa? Iksan Fatul Adnan? Apa? Adit? Muhammad Bayu? Rizky? Apa? Tislina? Chandrina? Devina? Anida Rusna? Ana Nafisa? Bu Korea Aulia Putih? Ada yang belum absen? Rahmawati? Terus dua ya. Berarti yang sudah hadir satu orang. Nah, untuk pembelajarannya ini, untuk pembelajaran hari ini yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Qurannya bukan semuanya, hanya beberapa surat saja. Itu surat pendek. Ada hafal juz 30? Juz 30 ada yang hafal? Ada yang hafal sampai surat Al-Duha? Ada yang hafal sampai surat
At-Takasur. Kecung. Sampai surat At-Takasur. Dari Al-Fatihah sampai At-Takasur. Yang hafal? Tidak ada yang hafal? Tidak apa? Apa? Ya, ada lagi. Dari surat Al-Fatihah sampai At-Takasur. Yang hafal? Digalingan, ya. Digalingan. Kemudian. Ya. Tapi untuk pertemuan kali ini Pak Guru membaca surat pendeknya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Falaq saja. Berarti 3, 4 sama Al-Fatihah, 3 Qul. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ya falaq, Qul a'udzu apa sama Al-Ikhlas. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Beli hafal deh Pak, hafalnya surat Qul ya, boleh. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas kenapa? Tuh, yang hafal surat Al-Ikhlas? Ya, 1, terus 2, terus apa lagi? Surat Al-Ikhlas 3. Ada yang hafal surat Al-Falaq? Ya, 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang hafal surat An-Nas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebetulnya ya, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq sama surat Al-Ikhlas ini surat yang dianjurkan untuk selalu kita hafal. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi ketiga surat ini ditambah dengan surat Al-Fatihah itu selalu dijadikan zikir atau selalu dijadikan wiridan dari mulai jelek. Ya. Tapi ya, yang tadinya lupa menjadi ingat, biar yang tadinya hafal, yang tidak hafal menjadi hafal, biar yang tadinya hafal menjadi lebih hafal. Mari kita baca bersama-sama 4 surat tersebut, dimulai dari surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya, amin. Itu bisa kan? Surat Al-Fatihah dan 3 Qul. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Kapan maksud ketiga surat tersebut dibaca ataupun salah satunya dibaca itu kapan? Ketika kita sedang sholat. Karena surat Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib.
Ketika kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi batal. Sholatnya tidak sah. So, yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, so, yang bisa membaca surat Al-Fatihah, aco. Yang tidak aco berarti tandanya bukan sholat. Aco. Orang. Jadi yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah berarti tandanya tidak pernah sholat. Sebab apa? Dalam rukun sholat, surat Al-Fatihah itu sudah wajib. Yang tidak bisa harus belajar. Kalau bisa, ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu sekali nafas dari ayat pertama. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu apa? Iya, Bismillah. Nah, Bismillah itu termasuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus diwasol semua. Kalau di akhir ayat dibacanya dilanjutkan itu namanya diwasol. Kalau berhenti berarti berhenti. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti berhenti Bismillahnya diwasol. Nah, kita berhenti harus lebih panjang. Itu harusnya sekali nafas ataupun 3 kali nafas. Jadi membaca surat Al-Fatihah juga ada aturannya. Karena kita masih belajar tidak apa-apa. Setiap akhir ayat itu berhenti. Yang penting membaca surat Al-Fatihahnya itu harus sesuai. Nah, ketika kita sholat, terus apa lagi? Ketika kita selesai berdoa, itu membaca surat Al-Fatihah. Terus surat yang lainnya bagaimana? Tetap surat yang lainnya, surat-surat yang lainnya tetap dimasukkan ke dalam lanjut sholat, ke dalam sholat untuk selingan sebagai surat yang kedua. Surat Al-Fatihah itu punya wajib. Setelah amin disunahkan membaca surat pendek. Boleh sih Pak membaca pendek boleh, asal jangan salah pengucapan. Ada huruf apa itu surat kedua boleh membaca surat pendek. Walau doli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pendek. Belum seperti itu. Surat pendek di sini kalian tinggal pilih surat Al-Naskah, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas-Kah, surat Takasur-Kah, surat Abasa-Kah, terserah. Yang penting diselipkan ke dalam sholat. Nah, status itu hukumnya sunnah, tapi di sini Pak kita mah bisanya surat puluh apa? Surat terawih itu puluh, itu orang apa? Fatihah puluh, Fatihah puluh, orang apa? Boleh. Yang bisanya bukan, meskipun bisanya cuma surat puluh, tapi tetap kita sebagai orang anak, apalagi kalau masih kecil, otaknya itu masih ences, masih fresh. Ada berbahasa. Belajar di waktu kecil, dan dia berbahasa. Nah, belajar di waktu kecil bagaimana mungkin di atas batu. Belajar di waktu dewasa ketika tua itu bagaimana mungkin di atas kayu. Maksudnya siapa primer? Nah, ketika kita menghafal surat-surat pendek, kalau masih kecil sudah ditanam di otak. Tapi ketika belajarnya udah dewasa, apalagi udah tua, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apalagi surat yang dihafal surat Al-Hafirun. Bisa 1 jam tidak apa-apa, tidak selesai. 1 jam tidak selesai. Surat Al-Hafirun bagi yang tidak hafal. Bukan Al-Hafirun saja. Surat ini, surat Al-Kausar juga sama. Inna a'tayna al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Karena belajarnya sudah tua, harusnya inna sani'aka wal abtar bisa ketemu. Tapi apa balik lagi awal? Inna a'tayna al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna a'tayna al-kausar selesai. Nah, karena belajarnya sudah tua. Seperti itu. Surat Al-Falaq juga itu sering dibaca. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas juga sering dibaca ketika sedang
alhamdulillah. Bocah lanang sing biasa ngangkat tahlil pasti bisa. Telung surat pun mau. Nah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Ikhlas pasti bisa. Siap sebelum. Lanang sing bisa berarti tandanya bukan ngangkat tahlil. Bisa ya? Coba sing bisa. Mumpung masih kecil, kita dan surat pendeknya apa aja diperbanyak. Nah terus, di dalam Al-Quran, terutama di sini di surat pendek yang barusan kita baca bersama-sama, itu ada bacaan mat, ada semenit manin. Ada bacaan mat, ada hukum mat, ada juga ikhfa. Mat itu apa? Bermanfaat itu dibacakan panjang atau bibi panjangnya berapa? Berapa huruf? Atau bibi. Ada juga bacaan ikhfa. Ikhfa itu apa? Renang, mendengung. Bacaan ikhfa. Min. Ya. Terus berarti ketemu. Sin. Sin apa sin? Mil itu tanda bacaan ikhfa. Kalau mat ada matobidi itu dibacanya 5. Berapa? 5 apa 6? Itu paling panjang. Terus ada lagi dibacanya 2 harokat. Itu mat. Mat wajib, mat silang, matobidi. Kalian harus paham, harus tahu. Udah pahami? Tanya kan? Lima kiri, ayo sama-sama dibaca lagi surat Al-Fatihah dan 3 pun. Ya, dimulai dari surat Al-Fatihah. Kalau dimulai dari surat Al-Ikhlas, sekarang dari surat Al-Fatihah. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Jadi kesimpulannya, ya, tempat surat ini harus selalu kita hafal. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib dibaca ketika kita sholat 5 waktu. Karena surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib, karena termasuk bukan hanya surat fardu, sholat sunnah pun surat Al-Fatihah ini tidak boleh ditinggalkan. Sebagai selingannya untuk selingan untuk dibaca di dalam sholat, yaitu surat-surat pendek. Setelah surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Ikhlas, disambung dengan surat Al-Falaq, disambung dengan surat An-Nas, ataupun disambung dengan surat-surat yang lainnya. Nah, pokoknya diselingi itu hukumnya sunnah. Ya. Adakah yang sholatnya tidak hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Ada tidak aja? Pak, kita ketika sholat setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Ikhlas,
Terus setelah baca surat Fatihah, baca surat Al-Falaq, satu atas, ada tidak? Dimasukkan. Sudah, meskipun hurufnya sudah, kalau selalu sering kita baca, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya. Ditanyakan? Tidak ada. Kalau sekiranya tidak ditanyakan, dapat cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.